kita sudah masuk di tahun yang baru ya teman-teman. Tahun 2025. Nah, gimana nih liburannya? Seru ya pastinya. Teman-teman, di tahun yang baru ini, teman-teman harus tetap semangat dan jaga kesehatan ya teman-teman. Percayalah, pasti akan ada hal yang baik yang Tuhan akan berikan untuk kita semua. Amin. Oke teman-teman, nah kita mau mulai ibadah sekolah minggu dulu ya. Sudah siap semuanya? Sudah? Coba Kak Kesia tes. Are you ready guys? Yes, I'm ready. Wah, luar biasa teman-teman, semangat semua. Oke, sekarang kita mulai dalam doa ya teman-teman. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kasih Tuhan, untuk kesetiaan Tuhan dan kebaikan Tuhan bagi kami. Tuhan, di awal tahun ini Tuhan, kami mau memulai ibadah sekolah minggu kami. Pimpin ibadah kami dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap memuji Tuhan, kami siap memuliakan nama Tuhan, dan kami siap mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Oke teman-teman, sekarang kita mau sama-sama memuji Tuhan ya. Teman-teman, kita tidak perlu khawatir akan apapun ya, karena ada Tuhan Yesus. Yuk sama-sama memuji Tuhan. Jangan kamu khawatir, burung di udara Dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang Dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan minum pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Yes, puji Tuhan. Jangan khawatir akan apapun ya teman-teman. Aku tidak khawatir. Aku tidak khawatir, burung di udara Dia pelihara. Aku tidak khawatir, bunga di padang Dia hiasi. Aku tidak khawatir, apa yang ku makan minum pakai. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Haleluya, puji Tuhan. Shalom teman-teman, apa kabarnya? Pasti luar biasa ya. Wah teman-teman, sekarang kita mau siapkan hati ya. Kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pada hari ini kami mengucap syukur kepada Tuhan karena penyertaan Tuhan bagi kami. Dan saat ini Tuhan, kami mau siapkan hati kami untuk kami belajar kebenaran firman Tuhan. Tuhan tolong kami supaya kami dapat mendengarkan firman Tuhan ini dengan baik, dan firman Tuhan ini bisa kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Haleluya, amin. Oke teman-teman, sekali lagi Kak Desi mau ucapkan shalom teman-teman. Apa kabarnya? Luar biasa ya, puji Tuhan, kita sudah berada di tahun yang baru, yaitu tahun berapa teman-teman? 2025. Tahun 2025. Wah, semuanya pasti mengalami sukacita dari Tuhan ya. Amin ya. Masuk di tahun yang baru ini, sukacita yang baru, berkat yang baru. Kak Desi juga sungguh bersukacita. Nah, walaupun kita mungkin tidak tahu apa yang akan terjadi di tahun yang baru ini ya, tetapi kita harus tetap percaya penyertaan Tuhan akan selalu bersama dengan kita semua pastinya ya. Amin. Nah, teman-teman, kita semua ini mungkin tidak tahu apa yang akan terjadi di tahun ini kan. Semuanya masih merupakan rahasia bagi kita, ya enggak?
masih rahasia. Hari esok, bahkan 1 jam ke depan pun itu masih jadi rahasia ya. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Nah, mungkin kalau keadaan cuaca hari demi hari itu mungkin masih bisa diramalkan ya melalui badan meteorologi yang bekerja siang dan malam. Memantau cuaca, apalagi sekarang ini kan lagi musim hujan ya. Sekarang ini masih sering-sering hujan. Nah, di rakyat Jakarta lah khususnya ya. Nah, ada petugas yang memantau atau meramalkan keadaan cuaca ke depan. Nah, apakah akan ada hujan lebat atau hujan badai atau angin yang kencang? Nah, sehingga bisa menyebabkan banjir dan pohon-pohon bahkan rumah-rumah yang roboh. Serem sekali ya teman-teman. Nah, badan meteorologi itu bisa meramalkan. Nah, kalau meramalkan itu tuh bisa benar atau bisa juga salah ya. Karena mereka hanya meramal. Tapi apa yang akan terjadi di 2025 ini tidak ada satu manusia pun yang mengetahui dengan pasti teman-teman. Biasanya kalau teman-teman mau masuk sekolah yang baru, nih siapa nih teman-teman yang mau masuk ke sekolah yang baru? Nah, biasanya kalau kita mau masuk ke sekolah yang baru, biasanya teman-teman mengadakan survei terlebih dahulu ya, melalui keadaan sekolah atau kelas-kelas atau guru-gurunya dan juga pelajaran apa yang akan diberikan. Ya kan? Nah, dengan demikian kan ketika kita memasuki sekolah yang baru, kita tidak merasa asing lagi karena kita sudah tahu situasinya. Ya, tempatnya kita sudah survei. Nah, waktu kita memasuki tahun 2025 ini, kita tidak bisa melakukan survei kan? Tidak bisa, karena tahun 2025 ini belum ada. Kita baru mau masuk di tahun 2025. Kita kan baru masuk ya. Nah, atau teman-teman di rumah, siapa yang sudah mengetahui apa yang akan terjadi di tahun 2025 ini? Ada yang tahu? Oh, tentunya tidak ada ya. Tidak ada satu orang pun yang tahu. Nah, mungkin orang-orang di luar sana banyak tuh yang katanya bisa meramalkan, tapi kita kan tidak tahu pastinya seperti apa. Bisa salah dan juga mungkin bisa benar. Tapi kita punya satu pribadi. Siapa dia? Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja, yang mengetahui masa depan kita, termasuk tahun yang kita masuk ini, tahun 2025. Tuhan tahu dengan tepat mulai tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025. Tuhan sudah ada di masa depan kita. Ya, pernahkah teman-teman melihat gambar tangan Tuhan Yesus memegang bola dunia? Pernah? Kalau tidak pernah, teman-teman bisa searching sendiri ya di rumah ya. Nah, gambar ini memberikan pengertian nih teman-teman bahwa Tuhan Yesus yang memegang kontrol atas semua yang terjadi di bumi ini. Hari esok kita ada di genggaman tangannya. Wah, luar biasa ya. Nah, kita akan masuk ke dalam ceritanya. Judul cerita kita hari ini adalah Yesus adalah Raja yang akan menyertaiku di tahun 2025 ini, atau Tuhan Yesus yang akan menyertaiku di tahun yang baru ini. Ayatnya ada di dalam Matius 1 ayat 18 sampai ayat 25 dan Matius 28 ayat 18 sampai ayat 20. Luar biasa. Nah teman-teman, kita itu nggak perlu cemas ya, nggak perlu takut, nggak perlu khawatir. Walaupun kita tidak tahu apa yang akan terjadi kepada kita di tahun 2025 ini. Nah teman-teman, kita nggak perlu takut dan khawatir ya menghadapi tahun 2025 ini. Walaupun kita mungkin tidak tahu apa yang terjadi. Tetapi karena kita adalah anak-anak Tuhan yang kita percaya kepada Tuhan. Nah, Tuhan yang kita percaya ini adalah
Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja yang mengetahui masa depan kita, termasuk 2025 ini ya. Maka kita harus mempercayakan masa depan kita ke dalam tangan Tuhan. Waktu kita memperingati hari kelahiran Yesus pada bulan Desember kemarin ya, pada bulan Desember yang lalu kita mendengar cerita bagaimana malaikat Tuhan datang kepada Yusuf dan menyuruh Yusuf menamakan bayi yang akan dilahirkan Maria Immanuel. Immanuel yang berarti apa? Allah menyertai kita. Kalau Allah menyertai kita, maka kita tidak perlu takut dan khawatir memasuki tahun 2025 ini yang masih merupakan rahasia bagi kita semua ya. Karena Allah yang akan menyertai kita dan memimpin kita ke tempat-tempat yang aman. Bahkan Allah akan berperang melawan musuh-musuh yang coba mengganggu kita. Ya, jadi kita tidak perlu takut dan cemas karena Immanuel akan selalu menyertai kita. Ini janji Natal yang indah yang diberikan Allah kepada orang yang percaya kepada Yesus. Ya, luar biasa puji Tuhan ya, kita punya Yesus, punya Allah yang menjanjikan hal yang indah kepada kita. Jikalau Allah menyertai dan berada di pihak kita, siapakah yang akan berani melawan kita? Pasti Allah yang akan membela dan memberikan kemenangan kepada kita. Amin. Luar biasa ya. Jadi kita memasuki tahun yang baru ini, kita harus menjadi lebih baik, kita harus berpegang teguh kepada Tuhan, kita harus menyerahkan seluruh pergumulan kita kepada Tuhan. Karena Allah yang berjanji untuk menyertai kita. Allah itu tidak pernah berbohong loh teman-teman. Allah selalu menepati janjinya bagi kita semua. Yang harus kita lakukan adalah apa? Percaya. Kita harus percaya kepada pimpinan penyertaan Tuhan atas hidup kita, khususnya memasuki tahun 2025 ini. Nah, sebelum kita mengakhiri cerita firman Tuhan hari ini, Kak Desi mau tanya dulu sama teman-teman. Apa yang menjadi keinginan teman-teman di tahun yang baru ini? Apa yang menjadi pergumulan teman-teman di tahun yang baru ini? Nah, apapun yang menjadi keinginan, harapan, atau cita-cita teman-teman semua di tahun 2025 ini, kita mau serahkan kepada Tuhan. Biar Tuhan yang ambil alih dan pegang kendali dalam setiap langkah kita ya. Walaupun mungkin keinginan dan cita-cita kita mungkin tidak mudah untuk digapai. Tapi kita mau percaya bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil ya teman-teman. Tuhan akan menyertai kita, Tuhan akan memberikan pertolongan bagi kita, dan Tuhan yang akan menyertai kita sampai akhir. Amin? Amin. Ya, kita mau serahkan semuanya kepada Tuhan. Semoga Tuhan menyertai kita mulai dari awal tahun ini sampai akhir tahun 2025. Puji Tuhan. Nah, sekarang kita mau ayat hafalan ya teman-teman. Ayat hafalan kita ada di dalam Matius 1 ayat 23. Dia disebut Immanuel yang berarti Allah menyertai kita. Pendek sekali ini. Jadi teman-teman bisa ya. Oke, sekarang kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kebaikan Tuhan, untuk penyertaan Tuhan bagi kami. Kami dapat mengakhiri tahun 2024 dengan penyertaan Tuhan. Dan sekarang kami mengawali tahun 2025. Kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kami sungguh percaya Tuhan, Tuhan akan bersama dengan kami. Tuhan akan menyertai kami. Apapun yang akan terjadi kepada kami, Tuhan akan tetap setia kepada kami untuk menyertai kami sampai akhir nanti Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang kami boleh pelajari bersama-sama hari ini. Biarlah kami dapat menjadi orang-orang yang sungguh percaya kepada Tuhan dan menyerahkan setiap pergumulan hidup kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Haleluya. Amin. Shalom teman-teman. Teman-teman sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan dengan baik? Wah, pastinya. Teman-teman diberkati dengan kebenaran firman Tuhan? Pasti ya teman-teman. Teman-teman belajar apa nih dari kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan?
Iya, wah kita belajar bahwa Tuhan Yesus adalah Raja yang menyertai kita di tahun yang baru ini. Ini adalah sebuah pengharapan, janji yang indah yang Tuhan berikan buat kita semua ya teman-teman, bahwa Tuhan Yesus akan selalu menyertai hidup kita. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi, kita tidak tahu apa dan bagaimana keadaan di tahun 2025 ini, tapi kita semua mau percaya bahwa Tuhan Yesus selalu ada dalam hidup kita, menyertai setiap langkah kita. Wah, luar biasa ya firman Tuhan ya teman-teman. Untuk itu teman-teman, kita harus terus percaya kepada Tuhan Yesus. Kita terus harus mengandalkan Tuhan Yesus. Ingat bahwa Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita loh teman-teman. Oke teman-teman, terus teman-teman lakukan kebenaran firman Tuhan ya. Oke, siap. Ibadah kita sampai di sini teman-teman. Tapi teman-teman akan terus saksikan ibadah sekolah minggu di udara setiap minggunya ya. Karena akan ada acara-acara yang lebih seru lagi. Oke. Happy Sunday. God bless you. Bye-bye. See you next week.